Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayodeti Utomo dari Teknik Kimia 2019 dengan NIM 521341953. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi bab ketiga, yaitu akar Islam dalam buku Islam Kemodernan dan Keindonesiaan oleh Nurholis Majid. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan tentang pokok-pokok utama materi saya. Jika nanti teman-teman ingin melihat materi secara keseluruhan, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu suatu latar belakang atau Islam klasik. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, masyarakat Arab membuat suatu lompatan jauh dalam bidang sosial dan kapasitas politik. Ketika para khalifah pertama mengembangkan struktur ini, maka terciptalah masyarakat yang sangat modern dan dalam hal komitmen, keterbukaan, keterlibatan, dan partisipasi. Jadi pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad menggunakan sistem kekeluargaan. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan selanjutnya diambil alih oleh para khalifah, di mana para khalifah sendiri ini mengembangkan sistem kekeluargaan yang telah diterapkan Nabi Muhammad, sehingga menciptakan masyarakat Arab yang memiliki komitmen, keterbukaan, keterlibatan, dan partisipasi. Namun, ketika masa dinasti Bani Umayyah, sistem kekhalifahan yang terbuka dan demokratis telah diganti dengan sistem kekerajaan yang tertutup dan otoriter. Nah, materi yang selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. Islam datang ke Indonesia jauh setelah di tempat asalnya mengalami kegagalan atau munculnya rezim Bani Umayyah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Islam datang ke Indonesia setelah melewati proses akulturasi dengan warisan budaya Persia atau Iran, ditambah lagi dengan adanya unsur-unsur Arya yang semakin mengukuhkan sistem hierarkis, bisa dilihat pada sistem dinasti Abbasiyah. Jadi, Islam masuk ke Indonesia itu memiliki beberapa teori. Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan ada teori lain yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh pedagang dari Persia atau Iran, bukan dari Arab. Nah, pada kesempatan kali ini kita asumsikan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Persia atau Iran pada abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Sufi dan telah terakulturasi dengan berbagai budaya. Oleh karena itu, Islam di Indonesia dipandang belum bersifat Islam sebenarnya. Selain itu, Islam di Indonesia juga terpengaruh oleh adanya penjajah yang saat itu menduduki Indonesia. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia dianggap bahwa Islam masuk ke Indonesia itu bukan Islam yang sebenarnya, karena Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Persia, bukan langsung oleh orang Arab, di mana di Arab sendiri merupakan kelahiran Islam. Dan juga ketika proses masuknya Islam ke Indonesia, saat itu juga bersamaan dengan adanya penjajah di Indonesia. Oleh karena itu, maka proses masuknya Islam ke Indonesia menjadi tidak sempurna masuknya, karena dibayang-bayangi oleh adanya penjajah itu. Nah, materi selanjutnya yaitu akar Islam berbagai segi budaya Indonesia. Islam amat kuat mempengaruhi budaya Indonesia di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan yang tampak pada konsep tentang adil, adab, rakyat, hikmat, musyawarah, dan wakil. Islam juga membebaskan orang-orang dari belenggu feodal di dunia. Islam menganggap bahwa di mata Tuhan semua manusia itu sama. Jadi proses penyebaran Islam di Indonesia sendiri, khususnya ya pada masa Wali Songo, itu Islam menyebar ke Indonesia itu menggunakan akulturasi dengan budaya setempat. Jadi strategi ini agar masyarakat Indonesia tidak menolak ajaran Islam. Selain itu, Islam juga membebaskan orang-orang dari belenggu feodal Hindunia atau yang biasa kita sebut dengan sistem strata, seperti strata Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Karena di dalam Islam sendiri itu di mata Tuhan semua makhluk itu dipandang sederajat. Yang membedakan hanya amal perbuatannya saja. Kemungkinan pengembangan untuk masa depan. Islam memberikan kontribusi paling penting dalam pembangunan bangsa, khususnya pembangunan demokrasi. Egalitarianisme Islam yang dalam pengertiannya yang luas akan dengan sendirinya menyangkut rasa keadilan, keberadaan, kerakyatan yang bersamaan, prinsip musyawarah atau demokrasi partisipatif, hikmah atau wisdom, dan rasa perwakilan atau representativeness.
Jadi nilai-nilai dalam Islam seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia sendiri yang seperti kita tahu yang sekarang ini memiliki ideologi Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam yang seperti keadilan, keberadaan, kerakyatan bersama dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan juga nantinya jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah jika saya mengetahuinya akan saya balas. Terima kasih juga atas waktu yang telah disempatkan teman-teman untuk melihat presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.